Nah, di sini saya akan membahas ini bagi penghobi pemula ini ya. Nah, sekarang dari apa nih? Saya akan membahas dari segi ekonomi makan ya. Terus makannya ini dari sekian dari dibanding gapi ini paling boros, ganti dan lain sebagainya. Burung sekarang ya murai batu ini perawatannya saya paling cuman jemur ya pagi hari, itu pun cuma 30 menit. Terus bersihin tainya itu seminggu sekali ya, terus ngasih jangkrik sama ulet Jerman. Halo sahabat Panci, selamat datang kembali di Panci Channel. Kali ini saya membahas mengenai hobi ya, hobi lagi nih ya. Tadi barusan mengenai ikan gapi ya. Sekarang ini hobinya adalah saya ada beberapa hobi, yaitu ikan gapi, ikan cupang istri saya ya, sama satu lagi nih nambah nih, apa yo, burung kicau ya. Jadi istri saya minta, kepingin di rumah itu ada suara-suara burung. Ya sudahlah, akhirnya saya cari burung yang enak. Apa dulu sebelumnya saya pernah piara lovebird ya, ini mati semua dua-duanya. Sekarang dia kangen nih dengan suara burung, akhirnya saya beli burung murai batu ya. Nah, rupanya setiap pagi terhibur istri saya ya. Apalagi ini sekarang lagi bunyi gini ya. Jadi ini agak lumayan cerewet ini burungnya nih, ngoceh. Oke. Nah, di sini saya akan membahas ini bagi penghobi pemula ini ya. Nah, sekarang dari apa nih? Saya akan membahas dari segi ekonomisnya. Ekonomisnya itu ekonomis mana gitu ya. Karena kan sekarang kita bahas satu lagi, gapi ya. Gapi saya less maintenance. Jadi saya cuma nambah air ya, kasih makan, ganti filter, nambah air, kasih makan, ganti filter, udah aktivitasnya cuma itu aja, sambil sekali menikmatin tarian ikan gapi di akuarium itu ya. Sedangkan cupang ini di atas ini adalah istri saya ya. Sebetulnya saya dulu juga penghobi cupang ya, karena saya itu agak sedikit trauma dalam tanda kutip merawat ikan cupang, karena harus nyifon, harus ganti air segala macam, mas, ribet lah. Jadi akhirnya istri saya yang handle ya, karena dia hobi ya sudah, kalau dia namanya hobi ya gimana ya, akhirnya dia jalanin lah rutinitas itu ya, rutinitas yang tapi sedikit diimprove ya, sama dia sedikit diimprove, gantinya seminggu sekali airnya ya. Ada di konten sebelumnya bagaimana cara istrinya merawat ikan cupang ya, dan alhamdulillah untuk yang kategori kerontil atau serit yang katanya itu susah, ternyata juga punya dia yang kerontilnya juga masih pada kencang-kencang ya. Oke. Hal yang ketiga adalah murai batu. Nah, murai batu ini saya baru punya sekitar berapa bulan ya, mulai bulan November ya, Oktober. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, baru 4 bulan. Tapi merawatnya simple ya. Oke. Sekarang tadi saya bilang nilai ekonomis ya. Oke, sekarang saya bilang gapi dulu. Gapi dengan cara sistem perawatan saya seperti ini ya, itu saya hanya beli pakannya itu pelet. Sebelumnya saya kasih Artemia, saya kasih mem yang harganya mahal ya, terus ada lagi yang lebih mahal sih, 100 ribuan, cuman saya pakai mem aja cukup lah, yang harga 20 ribuan something ya. Tapi saya biasanya beli nggak 20 ribu, yang agak besar yang 40 ribu. Oke, lalu sama filter kalau gapi ya. Jadi kalau gapi, kalau kita lihat dari segi ekonomis, pakannya itu ya, pakannya itu 40.000, saya itu mem ya ini ya, 40.000 mem itu saya menghabiskan pakan itu kurang lebih 1 bulan, lebih seminggu lah ya. Itu dengan intensitas kasih makannya itu pagi sama sore aja, pagi sama sore. Kalau Artemia itu kan untuk berayaknya ya, tapi sekarang udah saya ganti.
Nah, tapi sekarang saya turunin lagi nih dari men ke mutiara. Mutiara ini ukurannya berapa gram ini ya? Nah, ada gramasinya ini. Oke, cuman seginilah. Ini 10.000, ini bertahan sekitar 2 minggu ya. 10.000 2 minggu ya. Oke, jadi kalau kita lihat pakannya irit ya. Nah, sekarang kita bilang lagi harga jual. Nah, karena saya belum jual gapi nih ya. Saya belum jual gapi karena saya memang penikmat penghobi. Jadi saya belum jual hasil ternakan saya belum memasarkan secara masif ya. Jadi hanya sekedar itu pun kan saya juga gapi ini masih eksperimen, masih pengamatan ya. Jadi cari celah lah istilahnya ya. Jadi tapi kalau dari segi perawatan ini dalam maintenance dengan akuarium sirkulasi, tapi ya dalam tanda kutip biaya buat akuarium sirkulasinya juga mahal ya, sekitar 3,5 juta sampai 4 juta lah. Saya lupa detailnya, saya lupa ya. Oke, terus yang kedua cupang ya, dari sisi ekonomis ya. Ini istri saya juga apa itu kontes-kontes segala kan. Kalau kontes pasti akan memakan biaya lah, minimum dia turun 5 ekor ya. 1 ekor 2 ekor gitu, biaya pendaftaran udah 100.000, belum transportasi, belum makan ya. Terus makannya ini dari sekian dari dibanding gapi ini paling boros. Jentik nyamuk itu ya per 2 hari sekali itu 10.000. Nah, dalam artian ya dengan dia sekarang piara ada sekitar 38 ekor ya ikan cupang ya. Jadi ada yang reject, jadi dia mungkin apa itu nggak layak kontes ada ya. Jadi yang layak kontes sekarang tinggal 10 ekor ya, tinggal 10 ekor ya yang dipiara di dalam. Kalau yang di sini ini udah indukan semua lah istilahnya ya, pernah kontes dan jadi indukan. Tapi dengan kapasitas 38 ekor itu dia makan ikan makan jentik nyamuk itu 10.000 untuk 2 hari. Bayangkan dengan gapi yang hanya dengan 10.000, atau kalau kita ngomong mem aja lah, mem aja 40.000 ya. 40.000 kalau kita cupang berarti kan dapatnya itu untuk makan dia selama 8 hari. Tapi kalau gapi bisa 1 bulan lebih seminggu atau 2 minggu lah, dengan pemakanan yang sama frekuensinya siang dan malam. Nah, dari sisi perawatan di sini lebih mahal cupang ya, pakan ya. Dari segi harga ekonomis, harga jual, karena istri saya belum menjual ikan-ikan yang pernah juara kontes, jadi ya yang dinikmatin aja, jadi saya nggak ngerti. Tapi rata-rata kalau dia beli ikan kontes itu sekitar minimum 300.000. Jadi yang ikan kalau dia lagi naksir banget dan dia lihat ada potensi juara, dia beli itu lagi sekitar 300.000. Itu pun ada potensi rusak ya, ada potensi rusak karena apa? Karena ini harus ada penggantian secara bertahap ya. Jadi kalau dari sisi ekonomis miara cupang lebih mahal rather than gapi ya, dibanding dengan gapi. Tapi gapi pun yang mahal kan bikin sirkulasi, tapi setelah ini jadi udah kita lebih low maintenance ya, nggak capek di badan untuk ganti dan lain sebagainya. Burung sekarang ya murai batu ini perawatannya saya paling cuman jemur ya pagi hari, itu pun cuma 30 menit. Terus bersihin tainya itu seminggu sekali ya. Terus ngasih jangkrik sama ulet Jerman. Nah di sini jangkrik itu 5.000 ya, itu bisa seminggu. Ulet Jerman pun juga sama, 5.000 bisa seminggu. Pokok indikasinya saya kalau ulet Jerman habis ya udah saya beli lagi. Jadi seminggu itu dengan pemberian pakan siang dan malam ya 10.000 untuk 1 minggu, lebih murah lagi. Dan nilai ekonomisnya kalau murai ini dijual, tahu sendiri lah kalau murai kualitas kontes ya pasti akan lebih mahal ya. Jadi kalau saya ini kan beli yang ya pernah menang laber lah istilahnya ya, masih di angka sekitar 4 jutaan lah, 3,5 sampai 4 jutaan ya. Karena saya punya 3 murai, satunya masih di teman saya. Yang di teman saya yang memang khusus untuk laberan ya. Tapi yang di sini ini cuma untuk kicau-kicauan aja, tapi juga
cukup cukup mahal saya beli, cuman setidaknya kalau kita jual lagi, harganya kan masih ada murai batu ini ya. Misalkan saya beli 3,5 juta dengan perawatan segitu, kalau orang naksir ya harganya masih sekitar segitulah, 2 juta, 3,5 juta ya. Dan resiko rusak kecil dibanding ikan cupang yang kita beli 300.000 untuk yang kualitas kontes belum juara ya, yang masih ukuran small kecil itu. Nah, itu. Tapi kalau kita tahu sourcingnya ikan cupang ya mungkin nggak sampai 300.000, bisa 150.000, atau mungkin kalau dengan caranya istri saya, dia beli yang ikan kecil-kecil itu ya, under baby, yang harganya 20.000, 40.000, terus dia piara 1 bulan layak kontes itu ya nggak tahu. Makanya tergantung kita bagaimana. Cuman di sini saya menjelaskan bahwa jika penghobi awal yang emang orientasinya memang nilai ekonomis ya, saya mending milih burung ya, milih burung ya, karena pangsa pasarnya itu sepanjang tahun itu selalu ada ya. Dan kalaupun kita bosan, kita jual, pangsa pasarnya masih terbuka lebar ya. Dan yang pasti perawatannya nggak ribet kayak ikan ya, dan makannya itu cuman jangkrik 5.000 seminggu ya, ulet Jerman 5.000 seminggu, 10.000 seminggu, harga jualnya tinggi. Nah, tapi kalau itu yang orang yang memang ingin menjadikan hobi sebagai sampingan ya, jadi ini sebagai wawasan aja kepada rekan-rekan pemula yang mungkin bekerja, ingin dia jalanin hobi apa ya yang sekiranya saya menikmatin, tapi saya juga kalau bosan saya jual lagi, nilai ekonominya tinggi. Nah, sampai sejauh ini saya masih prefer ke burung kicau murai batu. Jadi itulah sekedar gambaran kepada rekan-rekan semua ya. Perawatannya pun nggak rumit murainya ini, bukan saya cuma jemur aja tiap pagi ya, terus kasih makannya pun murah, 10.000 seminggu. Bayangin cuman sebulan kita ngeluarin berapa, 40.000, tapi ya harga jualnya stabil ya, dibanding ikan cupang sama ikan gapi ya. Ikan gapi memang kalau kualitas kontes bisa sampai jutaan ya, bisa sampai 500.000, jutaan, 300.000 ya. Seperti saya beli waktu itu, sempat beli ikan gapi 1 pair 700.000 pernah ya. Cuman ya itulah, resiko matinya tinggi, dibanding murai batu ini mending inilah menurut saya ya. Nah, itulah sekedar gambaran rekan-rekan semua yang ingin sekiranya ingin punya hobi sampingan yang bernilai ekonomis tinggi. Oke, semoga memberi wawasan kepada rekan semua. Saya pun juga pemula, saya bukan murai batu ini juga masih pemula, belajar ya, jadi nggak ngerti seluk-beluk murai batu yang bagus gimana, hanya sekedar denger-dengeran aja di rumah ya. Tapi setidaknya kemarin sudah ada yang nawar ya, dengan harga yang saya beli 3,5 juta, sudah ditawar 4,5 juta ya, tapi belum dilepas lah. Oke, jadi itulah gambaran kepada wawasan kepada rekan-rekan semua. Tapi kalau namanya hobi, kalau namanya sudah seneng ikan, dipaksa burung ya nggak bisa ya kan. Begitu juga orang burung, namanya udah seneng burung, dipaksa miara ikan ya nggak bisa. Jadi kembali lagi kepada passion masing-masing ya. Tapi ini kan kontennya untuk pemula ya. Jadi kalau memang pemula itu istilahnya ingin mengisi waktu luang, tapi ketika dia sudah bosan dengan hobinya, dia jual lagi, saya menyarankan lebih prefernya adalah mending piara burung aja, nggak repot, makannya hemat ya, dan ngerawatnya juga nggak terlalu repot, harga jualnya pun stabil. Oke, semoga memberi wawasan kepada rekan semua. Selamat menjalani dunia hobi, tetap semangat. Jos.